Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedherek kakung lan putri jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Baitullah, dalam rangka duduk di Khilaqud Dzikir, Majelis Ta'lim, merupakan majelis yang sangat mulia, merupakan salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia. Sungguh beruntung Allah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan ini. Tiada keberuntungan yang lebih utama daripada duduk di salah satu taman surganya Allah SWT, di mana duduk semacam ini insya Allah akan menghantarkan kepada kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemarin saya sampaikan perihal masalah judul kajian pada pagi hari ini, yaitu siapakah mutasaddiqun. Siapa yang disebut ya, orang-orang yang mendapat predikat as-siddiq itu siapa? Yang pada awalnya saya ketika itu di perjalanan ya, sampai sholat maghrib, di mana itu sekitar di Kepil, saya baca WA itu dari sekretaris PDM itu Bapak Firman Sahyadi, bahwa kali ini sayalah yang bertugas mengisi pengajian Ahbaki di Al-Arqam. Dia meminta kepada saya judul yang akan saya berikan. Pada mulanya saya memberikan judul perihal bertawasul dalam berdoa. Namun judul ini saya kira sudah terbiasa, ya, sehingga kurang menarik. Ya. Maka judul itu saya ganti menjadi siapakah mutasaddiqun. Sebab ya, sesungguhnya materinya kaitan
karena pada hari ini kita akan membahas ulang perihal siapakah ya, orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di antara orang-orang yang mendapat nikmat adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Para nabi, para siddiq, ya orang-orang mutasaddiqun itu. Wasyuhada wassolihin, ya, dan orang-orang apa? Yang soleh. Jamaah rahimakumullah, barangkali bisa dipampangkan di muka. Tiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan apa? Siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi paduka ya Allah paring pitedah namarang ingsun as-sirata ing margi al-mustaqim kang jejeg. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada kami petunjuk, yaitu as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Syarahul kalimat, syarah atau keterangan al-kalimat, keterangan kalimat. Kalimat itu merupakan ungkapan apa? Kata bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesianya artinya kata. Kalimah itu kata, kalimat itu jamak dari kalimah, yaitu namanya kata-kata, beberapa kata. Sarhu keterangan dari beberapa kata. Sedangkan kalimat yang dalam arti bahasa Indonesia yang maksudnya adalah susunan kata-kata yang mengandung makna, yang diucapkan dengan sengaja. Sebagaimana dalam bahasa Arab, ya, itu bahasa Arabnya namanya kalam. Kalam atau jumlah mufidah, yaitu al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, al-kalam huwa adalah al-lafal, ucapan, al-murakkab, kata-kata yang tersusun, al-mufid yang memberikan faidah, artinya bisa dipahami, bil wad'i dengan sengaja, dengan niat. Kalau tanpa niat, tanpa sengaja, maka tidak bisa dikatakan kalam atau kalimah dalam bahasa kita. Kalau kita misalnya apa? Misalnya seseorang yang lindur misalnya. Meskipun kita tahu apa yang ia ucapkan, maksudnya apa kita tahu. Tapi setelah orang yang tidur itu dibangunkan, Mas, sampean ngendika napa? Ora ngomong apa-apa aku kan. Walaupun itu kita paham, tapi dia tidak merasa mengucapkan itu belum dikatakan kalam atau kalimah. Itu pengertiannya itu. Nah, kalimat di sini maknanya kata-kata, yaitu pertama yaitu ihdina. Ihdina arsyidna wa adim hidayatana. Ya, ihdina arsyidna, tunjukilah kami, wa adim dan langgengkanlah hidayatana, petunjuk kepada kami. Tunjukkanlah kami ya Allah dan tetapkanlah, langgengkanlah hidayah itu kepada kami. Itu ihdina. Kemudian as-sirata. As-sirata itu at-tariqal muwassilu, at-tariqal muwassila ila ridhoka wa jannatika wa huwal islamu laka. As-sirat itu at-tariqa, jalan, al-muwassilu yang menghantarkan ila ridhoka kepada ridhomu. Wa jannatika dan menghantarkan kepada surgamu.
wa huwa yakni al-islamu laka. Jalan yang menghantar kepada ridha Allah dan surganya Allah itu adalah al-Islam. Al-Islam kepada siapa? Laka kepada engkau. Artinya apa? Al-Islam itu apa? Aslama yuslimu islaman, maknanya berserah diri. Berserah diri, pasrah total, pasrah bongkoan laka kepada Allah. Nah, berserah diri kepada Allah itu adalah jalan yang menghantarkan kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-mustaqim, jalan yang lurus, al-mustaqim itu alladzi la maila fihi nganil haq wala zaigha nganil hadiyi atau nganil huda. Al-mustaqim itu maknanya alladzi la maila, tidak ada kebengkokan, tidak ada yang melenceng ya. Nganil haq, dari yang hak, dari kebenaran, tidak melenceng dari kebenaran. Wala zaigha anil huda, dan tidak menjauh dari petunjuk. Itu adalah mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang menghantarkan kepada ridhamu, menghantar kepada surgamu, yaitu selalu berserah diri kepada engkau, yaitu jalan yang lurus, jalan yang tidak melenceng dari kebenaran dan tidak menjauh dari petunjuk. Itu maknanya. Kemudian makna ayat fi ta'limin minallahi ta'ala yaqulu abdu fi jumlati ikhwanihi. Ya, bi ta'limin, dengan pengajaran minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, yaqulul abdu, berkata seorang hamba, fi jumlatin ikhwanihi, yang berada di sejumlah teman-temannya, beserta teman-temannya. Artinya kita mengucapkan ihdina, tunjukilah kami, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang yang beriman. Sa'ilan, seraya mengucapkan, seraya memohon, robbahu, kepada Tuhannya, ba'da antuwasila, setelah bertawasul ilahi, kepada Allah, yakni Allah SWT mengajarkan kepada kita, ya, kepada seorang hamba, bagaimana seorang hamba itu memohon kepada Tuhannya. Yaitu pertama apa? Antuwasila ilahi bihamdihi. Pertama, bertawasul kepada Allah dengan cara apa? Bihamdihi, dengan memujinya. Ya, kita pertama kali saat membaca Al-Fatihah, tentu yang kita ucapkan adalah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan itu, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wasana yang alaih, dan menyanjungnya. Kita pertama memuji, kedua menyanjung, ya, dengan mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, pertama hamidani abdi, kedua asna alaya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian watam jidihi, dan dengan mengagungkan aku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian wa muahadatihi alla ya'budahu wa ikhwanuhu al-mu'minuna illahu. Kemudian muahadah itu menyatakan sumpah, menyatakan perikatan antara kita dengan Allah, dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
itu adalah muahadah, ikatan perjanjian yang kita ucapkan bahwa kita berjanji akan menyembah hanya kepada Allah saja dan akan memohon pertolongan kepada Allah saja. Nah, setelah itu baru apa? Wa alla yasta'inu illa bih, dan tidak akan memohon pertolongan kecuali kepada Allah saja. Yas'alunahu ayyudima hidayatahum. Kemudian memohon kepada Allah agar apa? Agar melanggengkan hidayahnya lil islami kepada Islam, hatta la yang kotingonganhu, sehingga tidak terputus hidayah itu darinya. Nah, itu isi surat Al-Fatihah itu semacam itu. Jadi saat kita memohon kepada Allah itu dalam berdoa, maka pertama kali yang kita ucapkan adalah memujinya, menyanjungnya, kemudian mengagungkannya, baru menyatakan bertawasul dengan tauhid. Misalnya kita mau menyusun doa sendiri, ya boleh dengan cara itu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terus hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaf mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Setelah itu baru tambah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Baru kita berdoa. Itu cara-cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita memohon ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Lamin hidayatil ayah, dari petunjuk ayat ini ya, berupa at-targhibu fi du'a illahi wa tadarru'i ilahi wa fil hadisi du'a huwal ibadah. Adalah penyemangat ya, at-targhib atau penyemangat untuk berdoa kepada Allah SWT, untuk memohon secara tadarru dengan beribadah kepadanya. Dan dalam hadis Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Berkaitan dengan ayat ini, doa adalah ibadah. Rawa Ahmad dengan Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'ullaha azza wa jalla bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah azza wa jalla bida'watin, dengan suatu doa laisa fiha ismun, dalam doa itu tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahim, dan tidak mengandung unsur memutus tali kasih sayang silaturahim, illa a'tahu biha ihda si hisolin, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya dengan 3 pengabulan. Pertama, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ada adabnya sebagaimana tadi yang telah kita bahas bersama, maka ada syaratnya agar doa kita diterima. Pertama kita bersihkan diri dari dosa, baik di dalam permohonannya maupun dalam diri kita, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Misalnya membaca istighfar misalnya, atau membaca sayyidul istighfar, misalnya Allahumma anta robbi la ilaha illa anta, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali engkau, Allahumma anta robbi la ilaha anta khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan engkau hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam perjanjian dan ikatan perjanjian kepada engkau semampu aku. Nah, ini ketika istighfar pun begitu.
dimulai dengan mengagungkan Allah, menyatakan bahwa Allah itu sebagai Rob, dengan mengucapkan kalimat tauhid, dengan membacakan la ilaha illa anta. Sebagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid dengan mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, ini wa ana ala ahdika wa wa'dika itu adalah ungkapan apa? Ungkapan perikatan janji. Nah, perikatan janji kepada Allah itu berupa itu dalam Al-Fatihah, kalimat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau sudah demikian, maka Allah akan mengabulkan dengan 3 pengabulan. Pertama, imma ayyu'ajjila lahu dakwatahu. Ya. Pertama, kemungkinan akan menyegerakan, ayyu'ajjila, Allah menyegerakan lahu baginya dakwah atau doanya. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil ukhra. Akan langsung dikabulkan, doa kita langsung diterima. Ya. Sehingga apa yang kita mohonkan ya kita langsung merasakan ketika itu, atau doa itu akan disimpan fil ukhra, di tempat apa, di waktu yang lain. Boleh jadi tidak sekarang memberikannya, tapi pada tahun depan atau tahun depannya, atau akan diberikan besok di hari akhir. Itu doanya. Wa imma ayyusarrifa anhu minasu'i misliha. Dan ada kalanya doa itu diwujudkan dalam bentuk lain. Misalnya kita begini, kita mohon pada Allah agar usaha kita mendapat kelancaran misalnya. Kita usaha ini biasa-biasa baik, datar saja. Ya tetap untung hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya. Tapi kita mohon pada Allah agar usaha kita lebih maju, lebih laris. Tapi kita merasakannya biasa saja, tidak maju-maju itu. Nah, ada kalanya dengan doa kita itu padahal ya kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan kita dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Menjauhkan kita dari keberangkrutan maksudnya. Mungkin ada orang yang dengki, ada saingan kita, ya, ada yang dengki, ada yang iri, kemudian ingin berusaha menghancurkan usaha kita. Namun dengan doa kita pada Allah, memohon agar doanya lebih maju, lebih lancar, maka Allah Subhanahu wa taala membisikkan kepada orang yang dengki itu, membisikkan agar tidak melakukan kedengkiannya, sehingga orang itu tidak jadi merusak usaha kita. Atau kita misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam qadhonya, kita di qadho menentukan bahwa kita akan dicoba dengan suatu cobaan musibah yang tidak mengenakkan. Namun dengan doa maka Allah Subhanahu wa taala mencabut sehingga kita tidak terkena musibah. Nah, ini adalah permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kemudian para sahabat berkata, qalu, pertanyaan, idzan nuksir. Kalau demikian kami akan memperbanyak doa wahai Rasulullah SAW. Qal, maka Rasulullah menjawab, Allahu aksar. Allah punya lebih banyak. Artinya semakin kita banyak berdoa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu kemungkinan akan mengabulkan itu semakin banyak. Jadi tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Tidak boleh sekedar berdoalah, saya sudah berdoa cukup dengan doa yang saya sampaikan saja. Tidak begitu. Maka para sahabat mengatakan, idza nuksir, kalau demikian kita akan terus-menerus berdoa, banyak berdoa. Maka Rasul menjawab, Allahu aksar.
Nah itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam hal ini di sini kita memohon kepada Allah agar kita diberi apa? Diberi petunjuk sirotol mustaqim. Nah, sirotol mustaqim itu apa? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Yaitu sirot jalan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu, yaitu di sini terangkan as-sirata taqaddama bayanuh. As-siratu taqaddama telah terdahulu bayanuhu keterangannya. Kemudian alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itulah an-nabiyun wasiddiqun wasyuhada'u wassolihun. Mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassolihun, dan orang-orang yang soleh. Wakulun, dan semua itu man an'amallahu adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yang alaihim atas kepada mereka bil imani dengan keimanan bihi kepada Allah SWT, wa ma'rifatihi dan dengan mengenal Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat berupa nikmat iman, merupakan nikmat yang a'dhamuningan, nikmat yang tertinggi, yaitu kemudian nikmat ma'rifatihi, nikmat kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifati mahabbihi, nikmat akan apa? Kenal tentang apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahu akan masakhotihi, ya tahu apa-apa yang Allah benci. Wa taufik li fi'lil mahabi wa tarkil makarih, dan beri kenikmatan berupa taufik untuk melakukan apa yang Allah cintai, wa tarkil makarih, dan meninggalkan apa yang Allah larang itu. Jamaah rahimakumullah. Makna ayat lama sa'alal mu'minun lahu wali ikhwani hidayah. Ketika orang beriman itu mohon pada Allah, ya, orang beriman mohon kepada Allah, orang beriman dan teman-temannya, saudara-saudaranya itu mohon kepada Allah al-hidayah, petunjuk ila siratal mustaqim, kepada petunjuk yang lurus, wa kana siratu mujmalan. Maka adalah sirat jalan itu di situ mujmal, masih secara global. Bayanahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala ya menerangkannya biqaulihi dengan firman Allah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Wahwal manhajul qawim, itu adalah manhaj yang kokoh, al-mufdi bil ngabdi ila ridwani lahi ta'ala, yang menghantarkan kepada ridho Allah SWT wal jannah, dan surga, wahwal Islam, dan itu adalah agama Islam. Al-qaimu alal iman wal ilmi wal amali mangal istinabi syirki wal ma'asi, yaitu jalan Islam, jalan yang bisa menegakkan iman kita, ilmu, amal, serta menjauhi syirik dan kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian masalah hidayah ini, yaitu disebutkan
Al-hidayah nawani, hidayah itu ada dua. Ya. Jadi petunjuk dari Allah SWT atau hidayah itu ada dua. Pertama hidayatu bayanin war irsyadin. Ya. Petunjuk berapa bayan atau keterangan wa irsyad atau arahan. Hidayah ada dua. Pertama hidayah berupa petunjuk dan arahan. Wahadihi tutlabu min dawil ilmi. Nah, hidayah ini berupa petunjuk dan arahan ini tutlabu, dituntut atau dimohon atau dicari min dawil ilmi, dari orang yang punya ilmu. Fahum yubayyinuna lisailina turuqal khair. Maka mereka itu, orang-orang berilmu itu akan menerangkan kepada orang yang bertanya jalan-jalan kebagusan. Wa yursidunahu ilaiha, dan akan mengarahkan kepadanya. Itu pertama hidayah itu. Hidayah bayan dan irsyad. Nah, hidayah bayan dan irsyad ini dicari dari orang yang berilmu, dari para pak kiai, para guru dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah hidayatu taufikin. Hidayah taufik ila i'tiqadil haq, kepada keyakinan yang benar. Walasmihi fil i'tiqadi, dan tetap dalam i'tiqad wal qauli wal amal, ucapan dan amal. Wa hadhihi la tutlabu illa minallahi ta'ala. Dan petunjuk ini, hidayah ini tidaklah diminta kecuali dari Allah SWT. Wa minha hadhihi dakwah, dan di antara hidayah yang kedua ini adalah hidayah petunjuk, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini minta petunjuk, ini adalah minta kepada Allah SWT berupa hidayah, hidayah taufik itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim wa yashhadu lil hidayatil ula wa hiya hidayatul bayan, dan sebagai bukti, ya bukti hidayah yang pertama adalah hidayah bayan, adalah firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latahdi, sungguh memberikan petunjuk, memberikan hidayah ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yashhadu lisaniyah, dan sebagai bukti yang membuktikan lisaniyah, hidayah yang kedua, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau lah tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, ini adalah merupakan hidayah apa? Hidayah taufik. Ini ayat ini adalah berkaitan dengan pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Walaupun seorang paman yang dari kecil memelihara Rasulullah SAW, namun dan bahkan mendukung Rasulullah SAW dengan jiwa, harta, dan raganya, namun sampai wafatnya tidak beriman pada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sangat sedih. Kenapa pamannya, ya, yang begitu ia cintai, sampai wafatnya tidak beriman. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Fa'asbata li nabiyhi hidayatal bayan. Wa nafanganhu hidayatat taufik. Maka Allah menetapkan bagi nabinya adalah hidayatal bayan. Nabi Muhammad SAW itu hanya berkuasa menyampaikan apa? Menyampaikan hidayah berupa hidayah bayan, menerangkan tentang apa yang beliau terima dari Allah SWT berupa wahyu, lalu disampaikan kepada umatnya. Ini adalah berupa hidayah bayan. Namun tentang hidayah taufik,
Wa hidayatul qalbiyah al-batinah adalah hidayah qalbiyah batinah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Allah akan menunjukkan, memberikan seorang hidayah taufik ini atau tidak, ini adalah prerogatif Allah. Karena itu kita harus betul-betul selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah taufik ini dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Yaitu hidayah taufik ini diberikan kepada siapa saja? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Nah, untuk agar kita menjadi nabi kan tidak mungkin itu. Karena nabi itu sudah selesai. Ya, sudah ditutup. Rasulullah SAW khatamin nabiyyin wal mursalin, sebagai pungkasan para nabi dan mursalin, dan para utusan. Namun Rasulullah SAW itu meskipun kita tidak bisa menjadi nabi, maka Rasulullah hanya sebagai apa? Bisa dijadikan sebagai percontohan saja. Agar kita bisa menjadi apa? Agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat hidayah ini, yaitu bisa menjadi as-siddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, kemudian siapa sesungguhnya as-siddiqin itu, dan agar kita bisa mendapat gelar as-siddiqun, maka disebutkan dalam kitab At-Tafsirul Ngusur tentang masalah siapa siddiqun, ya, bahwa as-siddiqun itu berasal dari kata as-siddiq. As-siddiq itu huwa aslul a'malil qulub. Siddiq itu adalah pokok amalan-amalan hati. Walafzu siddiq yusta'malu fi sittati ma'anin. Lafal kata as-siddiq itu yusta'malu fi sittati ma'anin, diterapkan dalam 6 makna. Lafal siddiq itu diterapkan dalam 6 makna. Pertama, sidqun fil qaul. Siddiq dalam ucapan. Siddiq itu namanya benar. Benar dalam ucapan, jujur dalam ucapan. Kemudian yang kedua, sidqun fil iradati wal qasdi. Benar atau jujur fil iradati wal qasdi. Dalam hal kehendak, wal qasdi dan niat. Atau bisa disebut ikhlas. Ikhlas itu maknanya siddiq dalam kehendak dan niat. Yang ketiga, sidqun fil azm. Benar dalam berazam. Azam itu bertekad bulat dalam perencanaan. Kita sedang merencanakan sesuatu, sudah bertekad bulat, sudah berjanji, maka harus apa? Harus benar dalam bertekad bulat. Kemudian yang keempat adalah sidqun fil wafa'i bil azam. Benar dalam merealisasikan suatu tekad atau rencana. Kita sudah punya niat, yang punya azam, ya. Maka jika sampai sudah taraf azam itu, maka Allah memerintahkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad bulat, sudah punya
punya rencana yang matang, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah punya rencana yang matang, maka kita harus sidik dalam merealisasikannya. Sudah bertekad bulat, bahkan sudah dikokohkan, ya. Namun biasa-biasa saja, tidak ada greget, tidak ada semangat untuk merealisasikannya. Itu namanya tidak sidik. Kemudian yang kelima, sidkun fil alami bi aywa fi qadhahiratu batinahu kal khusu'i sholat. Ya. Benar atau sidik, jujur fil amali dalam beramal. Bi aywa fi qadhahiratu batinahu. Ya. Agar apa? Dengan menyesuaikan dohir dan batinnya. Kal khusu'i fi sholat, sebagaimana khusuk dalam sholat. Nah, khusuk dalam sholat, mana khusuk kan apa khusuk khosirun, khusuk itu mananya apa? Khoibun mutadzalilun wasakinun. Ya. Dulu pernah saya sampaikan itu bila surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun, bejo kemayangan wong-wong kang padha iman. Sapa wong kang padha iman mau, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaiku wong-wong kang padha khusuk ing dalam salatipun. Nah, khusuk itu maknanya khaifun mutadzallilun wasakinun. Khaifun itu rasa apa? Takut, ya. Mutadzallilun merasakan rendah diri di hadapan Allah, wasakinun dan tenang. Secara zahir mungkin orang melihat seseorang sholatnya khusyuk itu melihat dari gerakannya. Gerakannya tenang, terus apa namanya? Tumak ninah. Ya. Maka orang akan menilai bahwa itu dia itu khusyuk. Namun batinnya belum tentu. Batinnya melayang-layang entah kemana, membayangkan tidak atau merencanakan suatu urusan, atau batin kita melakukan semacam itu karena di samping kiri kanan kita ada orang-orang yang menurut kita orang terhormat, ya, sehingga kita takut kalau mendapat penilaian buruk, maka kita berusaha sholat seperti apa? Sebaik-baiknya. Nah, ini namanya apa? Antara dohir dan batinnya tidak sinkron ini. Tidak sinkron. Nah, ini belum khusyuk. Nah, ini sidkun fil amali bi aywa fi qadhahiratu batinah. Yaitu antara batin dan lahirnya itu sama atau tidak bersikap nifak. Orang nifak itu, orang munafik itu antara lahir dan batin tidak sama. Lahirnya baik sekali mendukung, tapi padahal dalam batinnya ada memata-matai saja atau ingin berbuat siasat. Nah, ini tidak sinkron, memang tidak sidik. Kemudian yang keenam, sidkun fi tahqiqi maqamatid dini kuliha. Benar dalam merealisasikan makomat agama semuanya. Benar dalam merealisasikan ya makomat agama. Makomat itu merealisasikan apa namanya? Hal-hal atau unsur-unsur yang ada dalam agama kita. Wahwa a'la darajat wa azuha. Ini adalah derajat tertinggi dan paling kokoh. Adalah benar dalam merealisasikan makomat agama. Sebagaimana kasidki fil khauf.
sidik benar dalam rasa takut kita. Kita betul-betul rasa apa? Waroja, harapan kita, wa ta'zim, dan pengagungan kita. Perlu kita ketahui bahwa ibadah kolbiyah, ya, ibadah hati kita dalam setiap ibadah itu mesti mengandung ibadah kolbiyah. Dalam sholat kita ada rukun ibadah hati yang mesti ada. Pertamanya khauf, roja, ya, wal hub, cinta, takut, dan harapan. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha maha terpuji, maha pengasih, maha penyayang misalnya. Nah, kita memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat terpuji, mempunyai asmaul husna, sehingga dengan sesuatu yang indah maka akan tumbuh cinta. Nah, dengan perasaan cinta kita maka kita akan memuji apa yang kita cintai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di samping itu kita mempunyai tahu kenal Allah, bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itu kita timbul harapan agar kita dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perasaan apa? Perasaan rojak di dalam hati kita. Kemudian di samping itu kita memiliki perasaan ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa. Dengan kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, antara khauf, roja, hub, ta'zim itu harus ada dalam setiap ibadah kita. Saat kita melakukan puasa, di situ harus ada khauf, roja, hub, wa ta'zim. Saat kita melakukan zakat harus ada itu. Saat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain harus semua unsur ibadah. Nah, kalau perasaan-perasaan itu memang ada dalam hati kita muncul, maka artinya kita benar dalam hal khauf, roja, dan ta'zim. Kemudian sidik dalam hal zuhud. Nah, zuhud itu ibadah hati terberat itu. Ibadah hati terberat itu adalah zuhud. Karena zuhud itu apa? Zuhud itu adalah ya, kita menguasai dunia, tapi dunia itu tidak sampai kepada hati kita. Di hati kita hanya Allah, harapan pada Allah dan yaumul akhir. Itu sulit sekali. Padahal kita kan cinta harta itu. Cinta dunia. Namun tidak sampai ke hati kita, hanya di apa? Hanya di tangan kita saja kita menguasai. Nah, orang-orang yang mendapat ujian zuhud itu biasanya orang-orang yang punya itu. Lain halnya dengan orang yang tidak punya. Maka ujian ujian terberatnya adalah apa? Sabar. Nah, sabar juga ibadah hati. Maka antara zuhud dan sabar ini pahalanya besar sekali. Ajruhum bi ghairi hisab. Innamas sabirina ajruhum bi ghairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Nah, kemudian ridho. Ridho itu menerima dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Senang dengan pemberian Allah apapun bentuknya, seberapapun besarnya, itu ridho. Kemudian tawakul, bertawakal. Artinya apa tawakal? Memasrahkan, menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhub, cinta.
wasairi a'malil qulub dan semua amalan hati. Famanit tasoha bisidki fi jami'i ma dzukira, maka barang siapa mempunyai sifat-sifat tersebut, ya, sifat sidik fi jami'i ma dzukira dalam semua apa yang tersebut, ya, wahwa siddiqun, maka mereka itu adalah siddiq. Mereka adalah siddiq. Ya. Li'annahu mubalaghun fisidki, karena dia itu adalah mubalaghun fisidki. Mubalag itu betul-betul berada di puncaknya sidik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidki. Hendaklah engkau tetap dalam as-sidik. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sidik itu akan memberikan mengarahkan kepada albir. Hendaklah engkau menetapi sidik, karena sidik itu akan mengarahkan kepada albir. Albir itu apa? Albiru itu kebaikan yang luas. Akan mencakup mengapa? Orang yang sidik itu akan terarahkan kepada kebaikan yang luas. Albirru manittaqo, kan begitu. Orang yang punya kebaikan yang luas itu adalah orang yang bertakwa. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang luas itu akan mengarahkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa, dan tidaklah henti-hentinya seseorang itu berlaku jujur, berlaku benar, wa yataharra sidqa, dan selalu berbuat jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga orang itu akan dicatat di sisi Allah siddiqon, sebagai orang yang berpredikat sidik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu inti dari kajian pada hari ini adalah kita mohon kepada Allah SWT agar kita diberi petunjuk, diberi jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Ahsuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik rafiq bagi kita. Nah, semoga kita bisa menggapai apa yang kita mohonkan, yaitu menjadi orang yang diberi nikmat hidayah taufik. Orang yang diberi hidayah taufik yaitu 4 orang itu, para nabi, siddiqun, syuhada, dan sholihin. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini ada tanya jawab atau cukup? Cekap ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.